Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas soal prediksi UTBK tahun 2020 untuk tes potensi skolastik atau TPS pada dasar-dasar matematika, dan ini adalah video bagian yang ketiga. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk mengklik subscribe dan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan jika ada pertanyaan atau koreksi, silakan isi kolom komen. Baik, soal nomor 1 di sini diberikan barisan min 3, 4, 1, 5, 6, 11 begitu. Nah, tentukan dua bilangan berikutnya. Oke, kalau kita cek per bilangan dari sini ke sini, ini kan min tambah 7. Ini kurang 3, ini tambah 4, ini tambah 1. Ini tambah 5. Jadi kan tidak tetap, berarti tidak bisa kita periksa seperti itu. Jadi harus kita periksa ciri-ciri yang lain. Nah, dan ternyata cirinya adalah, lihat ya, ini min 3 ya, min 3 jadi 4, biar lagi dulu 4. Nah, 4, ingat min 3 ditambah 4 jadi 1 ya, min 3 tambah 4 jadi 1. Nah, 4 tambah 1 jadi 5. Berarti 4 tambah 1 jadi 5. Kemudian 1 tambah 5 jadi 6. 1 tambah 5 jadi 6. Artinya dia ditambah oleh bilangan sebelumnya. Berarti 11 ini adalah 5 ditambah 6 gitu. Maka bilangan ini adalah 6 ditambah 11 ya, yaitu 17 gitu ya. Berarti bilangan berikutnya yaitu 11 ditambah 17. 11 tambah 17 berarti dapat 28. Jadi mirip dengan deret Fibonacci ya. Karena jawabnya 17 dan 28, jadi jelas jawabannya adalah D. Ya, jadi kita harus periksa bentuk barisan-barisannya apakah mirip dengan barisan Fibonacci atau barisan-barisan lain gitu. Oke, soal nomor 2 juga barisan yang ingin kita cari titik-titiknya. Nah, di sini yang perlu kita jeli, lihat pola-pola yang nampak ya. Nah, di sini kita lihat, periksa ini ya. 4 ke 16 ini ternyata ini kan kali 4. Ya. Ini juga 14 ke 70 itu kan kali 5. Nah, lihat ya. Dikali lompat 1, dikali lompat 1, berarti ini juga dikali. Ini berarti dikali 6 ya, lompat 1 berarti 68 kali 6 kita dapat 408 begitu. Nah, kemudian bilangan ini bagaimana? Nah, coba kita lihat dari sini 70 ke 64 itu kan kurang 6 ya. Kemudian 408 ke 401 itu kan kurang 7. Artinya apa? Dari sini ke sini berarti dia kurang 5. Berarti kalau kurang 5, 16 dikurang 5 dapat 11 begitu. Jadi jawabannya 11 dan 408 yaitu B. Jadi memang kita harus agak jeli melihat ciri-ciri bilangan yang disusun pada barisan tersebut gitu. Oke, soal berikut, perhatikan kotak-kotak pada dan lingkaran di bawah ini. Kemudian isilah angka atau bilangan yang tepat pada lingkaran yang masih kosong. Oke. Lihat di sini ada 3, 9, 4 kemudian jadi 10 gitu ya. Kemudian juga ada 6, 13, 7 jadi 14, atau 8, 17 kemudian 9 jadi berapa gitu. Nah, coba kita lihat. Kalau cara pertama tuh ya, ini kan 3 temannya 4, atau 6 temannya 7, ini 8 temannya 9. Lihat ini ya. Artinya kan 9 temannya 10, ini 13 temannya 14, maka jelas 17 temannya adalah 18 begitu ya. Atau lihat 3 dikurang 9 dikurang 3 hasilnya kan 6, maka 6 kita tambah dengan 4 dapat 10 gitu. Juga ini 13 kita kurang dengan 6 dapat 7, 7 tambah 7 dapat 14 gitu. 17 dikurang 8 kan dapat 9, maka 9 ditambah 9 dapat 18. Jadi jawabannya adalah B. Jadi memang harus kita periksa hubungan bilangan yang ada gitu ya. Kalau dia terurut kita buat juga terurut ya. Kebetulan jawabannya memang sama-sama 18.
Oke, soal nomor 4, di antara pecahan di bawah ini manakah yang lebih besar dari 1/3? Oke, sekarang kita punya yang A 22/82. Kalau kita sederhanakan, kalau bagi 2 dapat 11/41. Nah, 1/3 kalau kita kali 11/11 dapat 11/31. Jadi jelas masih besar kalau dibandingkan dengan 11/31, maka dia ini kecil gitu ya. Kemudian 20/61. Nah, 1/3 kita kali, supaya 20 pembilangnya kita kali 20/20, maka kita dapat 20/60. Nah, kalau dibandingkan dengan 20/61, maka ini kecil ya, karena kalau semakin besar penyebutnya semakin kecil bilangannya ya, 20/21 gitu. Nah, sekarang kita lihat 33/100 ya, 1/3, supaya 33 kita kali 33 juga, maka kita dapat 33/99. Ternyata juga lebih kecil gitu ya. Oke, sekarang 16/45 ya, jadi 1/3. Nah, kita bandingkan aja penyebutnya, kita kali supaya 45, kayak kita kali 15. 15/15 ternyata dapat 15/45. Berarti kalau dibandingkan 15/45 kan penyebutnya udah sama, maka ini lebih besar. Jadi jelas jawabannya adalah D gitu. Oke, soal nomor 5, diketahui X kecil dari Y kecil dari 0, berarti X Y bilangan negatif gitu ya. Nah, maka bilangan X per Y min X per Y dikurang Y per X, berarti min X per Y dikurang Y per X sama dengan apa gitu ya. Nah, karena X dan Y bilangan negatif, berarti kalau X dibagi Y itu berarti kan negatif bagi negatif, maka kita dapat positif gitu ya. Nah, kemudian juga Y per X juga gitu, negatif bagi negatif, jelas dia menjadi positif gitu. Artinya ini ada bilangan positif ya, ini juga bilangan positif, berarti min positif dikurang positif, artinya maka kita dapat jadi negatif. Jadi jelas jawabannya adalah B. Jadi misalnya gini ya, kurang 3 ya, min 3 dikurang 5, ini kan 3 sendiri kan positif, 5 ini kan positif gitu, berarti dapat min 8, berarti kan bilangan negatif jadinya begitu. Jadi ingat, negatif bagi negatif adalah positif, berarti min bilang positif dikurang bilang positif menjadi negatif begitu. Soal nomor 6, PQRS adalah suatu titik yang berurutan berada pada satu garis. Jika panjang QR adalah 19% panjang RS dan PR banding PS adalah 2/5, tentukan persentase QR terhadap PR. Oke, dia berurut ya, jadi kalau kita tulis secara gambar seperti ini ya, maka sini P, Q, di sini ada R, di sini ada S, misalnya gitu. Oke, nah di sini katanya QR sama dengan 19% dari RS, atau QR per RS sama dengan 19%, boleh kita tulis 19/100 gitu ya. Kemudian PS per, bukan PS, PR ya, PR per PS itu sama dengan 2/5 gitu ya. Nah, kalau kita lihat di gambar, PR kan ini 2 bagian, sedangkan PS dari sini ke sini itu 5 ya. Artinya kalau RS itu kan 3 bagian jadinya gitu ya, 3 bagian, karena ini kan 2, ini 5 begitu ya. Artinya kalau kita buat perbandingannya, kalau
dari gambar ini saja, maka PR berbanding RS itu sama dengan 2/3 begitu. Nah, karena yang ditanya adalah QR terhadap PR ya. Berarti kalau dari sini ya, QR itu sama dengan 19/100 RS. Dari sini PR sendiri adalah 2/3 RS. Artinya ya, QR per PR itu sama dengan 19/100 RS per 2/3 RS. RS yang kita coret karena ada per 100 gitu ya, jadi kita jadikan persen saja. Berarti ini dapat 3 nih kali 19 ya, dibagi 2, berarti 19 dapat 57 per 2 karena per 100% gitu. Berarti 57 kita bagi 2 dapat 28,5% begitu. Jadi jelas jawabannya adalah B gitu. Jadi memang harus kita perjelas dengan garis begitu ya, biar nampak hubungan antara PR dan RS ya, karena ini ditanyakan QR dan PR gitu ya. Oke, soal nomor 7, jika A tidak sama dengan 2 maka bentuk 4 kurang A kuadrat per 3A kurang 6 adalah, oke, yang perlu kita ingat, A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A ditambah B dikali A dikurang B. Maka dari sini 4 kurang A kuadrat per 3A kurang 6 boleh kita tulis ya, 2 tambah A per 2 kurang A. Kenapa? Karena 4 ini kan 2 kuadrat gitu ya, jadi kan 2 kuadrat kurang A kuadrat, prinsip ini. Kemudian 3 ini kita keluarkan, 3 berarti dapat A kurang 2 begitu. Nah, perlu kita ingat juga A kurang B dibagi B dikurang A itu sama dengan min 1. Maka ini boleh kita coret, dapat min 1 gitu ya. Artinya min 1 ini kita kali dengan 2 tambah A, maka kita dapat min 2 kurang A per 3, atau kita tulis min A kurang 2 per 3 begitu. Jadi jelas jawabannya adalah D. Jadi yang harus kita ingat, A kuadrat kurang B kuadrat itu adalah A ditambah B A kurang B, A kurang B dibagi B kurang A adalah min 1. Nomor 8, tiga mesin mampu membuat 24 topi dalam 2 hari. Banyak topi yang dapat dibuat 4 mesin selama 3 hari adalah, oke, kita lihat ya logikanya. Kalau mesin, ada topi, ada banyak hari gitu ya. Oke. Nah, kalau mesinnya 3 dapat topinya 24, harinya 2. Nah, sekarang kita sederhanakan. Kalau mesinnya 3, harinya 1, maka logikanya ini kita bagi 2 dapat 12 gitu. Gitu ya. Berarti dalam 1 hari untuk 3 mesin itu adalah 12 begitu ya. Nah, sekarang kalau mesinnya 1, harinya 1, maka banyak topinya berapa? Maka ini 12 ini kita bagi 3 dapat 4 begitu. Nah, sekarang mesin kita maunya 4 mesin. Kalau 4 kita mesinnya, kalau 1 hari saja ya, berarti banyak topinya adalah 4 dikali 4 yaitu 16 begitu. Nah, sekarang harinya adalah 3 hari ya, 3 hari. Berarti mesin kita 4, hari kita 3, maka 16 kita kali 3 dapat 48 begitu. Jadi jelas jawabannya adalah A. Jadi kita menggunakan pola seperti ini. Kita harus periksa sampai 1 mesin 1 hari. Kemudian bisa kita cari untuk 4 mesin dan 3 hari gitu. Soal nomor 9, pada gambar jika luas bangun A 3 kali luas bangun B, luas C 2 kali bangun B, sedangkan luas B adalah persegi, maka luas bangun D dengan bangun A mempunyai perbandingan. Oke.
Nah, di sini katanya luas A sama dengan 3 luas B, kemudian luas C sama dengan 2 luas B gitu ya. B itu persegi, luas persegi berarti ya. Kita anggap S kuadrat, kita anggap ini sisinya S gitu ya. Nah, kalau ini S berarti sini S, ini S gitu. Nah, kita anggap ini Y ya, ini Y ya. Berarti kalau ini Y kan ini Y juga, ini S, ini S. Berarti sini kita anggap X, berarti ini X, ini X, ini Y gitu ya. Nah, luas A sama dengan 3 luas B. Berarti luas A, kalau dari gambar luas A itu kan persegi panjang, panjang kali lebar, berarti Y kali S, Y dikali S sama dengan 3, B itu kan persegi, berarti S kuadrat. Berarti S nya boleh kita coret, berarti Y sama dengan 3S gitu ya. Nah, kemudian luas C adalah 2B. Nah, kalau dari gambar ya, luas C itu kan X kali Y, X kali Y sama dengan 2, ini luas B ya, 2 kali S kuadrat. Nah, ini X, Y kita 3S, 3S sama dengan 2S kuadrat, maka S nya boleh kita coret 1, maka dapat X itu adalah 2/3S begitu ya. Nah, yang ditanyakan perbandingan luas D berbanding luas A, berarti ini sama dengan luas D itu kan X kali S atau S kali X, S kali X per luas A itu kan Y kali S, berarti Y dikali S gitu. S nya boleh kita coret, berarti X per Y, maka X itu sendiri kan 2/3 S dan Y itu adalah 3S gitu. Berarti kita coret, artinya apa? Ini sama dengan 2/3 dibagi 3. 3 itu boleh kita tulis 3/1, maka sama dengan 2/3 dikali 1/3, maka kita dapat 2/9. Jadi perbandingan luas D dengan luas A adalah 2/9, yaitu B gitu. Baik, soal nomor 10 diberikan gambar di bawah ini. Jika garis L ya sejajar dengan garis M ya, manakah yang berikut ini bernilai 180 derajat? Oke, 180 derajat bisa sudut lurus ya, atau jumlah sudut segitiga, jumlah sudut segitiga gitu ya. Oke, yang A yaitu KNR. Sini K, sini N, sini R. Ternyata tidak mungkin. Karena kenapa? Karena K dengan R sama ya. K itu sama dengan R karena dia adalah sudut berseberangan dalam. Berseberangan dalam gitu ya. Berarti tidak mungkin. Itu salah. Gitu ya. Oke, kemudian kita coba KPS. Berarti K, sini K, P, ternyata ini S gitu ya. Nah, S ini sama dengan N. Ingat ya, S itu sama dengan N. Kenapa? Ini adalah sudut sehadap, berarti dia sama. Nah, ingat, K tambah P ditambah S itu sama dengan K ditambah P ditambah N. Nah, KPN ini kan sudut pada segitiga, jumlahnya adalah 180 derajat. Jadi jelas jawabannya adalah B. Jadi tidak perlu kita periksa N tambah P tambah S atau N tambah P tambah T, R tambah S tambah T, karena ini sudah kita temukan jawaban, yaitu B. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menghadapi ujian UTBK tahun 2020. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mengklik subscribe dan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan jika ada pertanyaan atau koreksi, silakan isi kolom komen. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.